Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya akan membahas saham HAIS kembali, yaitu PT Hasnur International Shipping, di mana saya sudah pernah bahas ini tanggal 17 November 2023 ya, dan hari ini tanggal 1 April saya akan membahas harganya ada di 256. Nanti kita akan update dari kinerja harga sahamnya, dari fundamentalnya, seasonality, bandarmologi, dan teknikal ya. Kita akan review pola teknikal di video saya sebelumnya, dan kira-kira pola teknikal saat ini dan kedepannya akan seperti apa. Oke, ini baru listing di bursa tahun 2021 ya, belum lama, dan ini masih di bawah harga IPO-nya ya, atau kalau teman-teman beli sejak harga IPO, itu sedang floating minus kira-kira 14,7% ya, itu tidak termasuk dividen. Dan kalau kita lihat, ini memang belum lama ya, IPO belum ada setahun, baru 3 tahunan ya, dan kinerja harga sahamnya ini juga masih 1 tahun floating profit. Tadi sejak IPO minus teman-teman ya, sejak IPO minus, ini setahun persis dari tanggal hari ini, itu 21,9% profit, ada yang minus, ada yang profit, ada yang minus lagi. Nah, untuk di 2024 sendiri, ini sudah naik 18,52%. Harganya setahun terakhir tertingginya pernah di 344, dan terendahnya pernah di 202 ya teman-teman ya. Jadi, harga saat ini 256 itu ya kira-kira dari tengah-tengah ya, ada di tengah-tengah di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah profil company-nya, websitenya ada www.pthis.id ya, dia sektornya ada di logistik dan pengantaran. Nah, ini ya teman-teman ya, gambaran besarnya, jadi pelayaran ya, perusahaan pelayaran dan logistik, mengirim komoditas terutama di sini batu bara ya. Kemudian ya ini curah kering ya, komoditasnya curah kering, terutama yang paling banyak memang masih batu bara. Memang ke depan infonya akan didiversifikasi ya. Namun saat ini paling banyak memang adalah batu bara. Kemudian ini shareholdingnya, ada PT Nur International Samudra. Kemudian ada 7 foundernya ya, masing-masing 5,6%, dan ini publik ya, karena baru IPO biasanya kan 80-20 ya. Ini Hasnur Shipping International, punya anak usaha Hasnur Resources dan Hasnur Mitra Sarana. Ya, untuk induknya sendiri servis transportasi, untuk anaknya ini pelabuhan, dan ada servis untuk loading ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, tadi ya sudah disebutkan ya, Hasnuri jasa pelayaran ya, dia memiliki ini per akhir 2023 ya 14 kapal tunda dan kapal tongkang ya. Seperti kapal tongkang ini yang belakang teman ya, kapal tunda ini yang depan. Jadi kapal tongkang ini untuk muatan barang, yang depan ini untuk menarik ya, menarik kapal tongkangnya. Kemudian ada pengelola jasa pelabuhan juga, ada 2 pelabuhan ya, ada di Kalimantan Selatan satu, dan satunya di Kalimantan Tengah ya. Ada ini kapasitasnya 260.000 metrik ton. Kemudian ada servis bongkar muat juga ya, loading tongkang, jadi ya memindahkan lah ya dari hauling dari transportasi ke kapal gitu ya. Oke, ini jalur operasionalnya juga sudah saya pernah bahas di video sebelumnya ya. Kebanyakan rutenya adalah rute Indonesia dan Asia Tenggara teman-teman ya, terutama ke Vietnam ya. Kebanyakan dari Kalimantan teman-teman ya, Kalimantan ke Pulau Jawa, kemudian ke Maluku gitu ya, Sulawesi. Kemudian kalau kita lihat dari laporan tutup tahun 2023 ya, memang paling banyak itu ada di pelayaran ya, atau pengiriman barang ya, shipping. Itu 922 miliar ya pendapatannya. Untuk bongkar muat ini kecil sekali, hanya 26 atau 27 miliar saja. Nah, untuk kinerjanya kita lihat ya, karena listingnya 2021, ini prospektusnya, ini kinerjanya sejak IPO sedang naik terus, dan ini mencetak all time high terus teman-teman ya. Baik secara kinerja maupun secara labanya juga masih mencetak rekor tertingginya. Kemudian kita lihat dari struktur pendapatannya pun juga sama ya, berarti ini perusahaannya semakin efisien, semakin tadi nggak hanya
secara nominal naik, namun secara struktur pendapatannya dia semakin efisien, di mana ini meningkat ya semuanya, dari laba kotornya, laba usahanya, maupun laba bersihnya. Nah, kalau kita lihat secara value, secara nominal, total pendapatannya naik 20,6% ya, dari 2022 ke 2023. Kemudian kita lihat ya, beban pokok penjualannya berhasil ditekan ya, meskipun secara nominal naik, namun kenaikannya tidak setinggi dari pendapatan ya. Kemudian kita cek beban usahanya, naik juga tidak terlalu besar teman-teman ya. Laba kotornya naik 30%, beban usahanya naik hanya 16,6%. Sehingga laba usahanya naiknya lebih tinggi lagi 37,8%. Ya, dan laba bersihnya akhirnya naik 35,6% jadi 158 miliar. Nah, untuk valuasinya sendiri kalau kita lihat, karena baru dari 2021 ya ini adanya, masih di kisaran itu aja teman-teman. Jadi harganya memang belum bergerak, sangat volatile ya. Nanti kita akan cek kenapa kok harganya masih di situ-situ aja. Rata-ratanya di 0,99 dan sekarang dari 1,01, jadi lebih tinggi ya, tipis lah ya. Ini nggak begitu ngacek gitu ya, nggak begitu impact. Kemudian untuk pernya, nah untuk pernya ini di bawah rata-rata ya. Ini kita lihat ya, pernya biasanya di perdagangan di 7,1, saat ini hanya 4,3. Jadi ini sebenarnya cukup murah teman-teman ya, karena hanya bisa balik modal hanya dengan 4,3 tahun dengan kondisi saat ini tanpa kita lihat pertumbuhannya. Sedangkan tadi kita lihat ya, secara setahunan itu performance-nya itu meningkat terus. Artinya kalau meningkat terus harusnya lebih cepat balik modalnya dibandingkan 4,3 tahun ini ya. Kemudian kalau kita cek secara earning yield ini juga murah sekali teman-teman ya. Earning yieldnya sekali ini ada di 23,5% ya, dengan average-nya juga di perdagangan murah. Jadi ini sebenarnya masih murah ya, secara earning yield murah terus ya teman-teman ya. Mahalnya hanya waktu 2021 waktu IPO saja. Ya, karena harganya tadi kan 300 dan performance-nya juga masih belum setinggi saat ini. Ya, kemudian kalau kita lihat berapa harga wajarnya versi earning yield itu ada di 400 sampai 600. Jadi harga saat ini itu terdiskon 36 sampai 57%, di mana ini memiliki potensi menjadi bagger teman-teman ya, karena harga tertingginya ada di 600. Ya, jadi 256, 599 ini memiliki potensi untuk bagger karena tadi yang pertama dia bertumbuh terus, kemudian dia masih murah ya. Ditambah lagi dia rutin bagian dividen sejak IPO ya, dengan yield yang semakin tinggi. Kenapa? Karena harganya nggak kemana-mana, namun kinerjanya semakin naik. Ya, dan dividennya ini stabil di 30%-an ya. Dan kita lihat ini naik lagi ya teman-teman ya, EPS-nya dari 13, 44 ke 60. Jadi kalau misalnya ini membagikan yang sama lagi 30%, maka ini akan naik yieldnya menjadi 7%. Tadi dari 1, 5 ke 7 itu kalau membagikan 30%, dan itu memungkinkan sekali ya, hanya 18 dengan cash per share-nya ada 56 ya. Kemudian kalau kita cek secara kesehatan finansialnya, quick ratio-nya ini bagus ya, bahkan saya cek cash ratio-nya juga bagus sebenarnya. Dengan cash-nya aja dia bisa lunasi semua liabilitas lancarnya ya, apalagi cuman quick ratio atau current ratio ya. Untuk debt to equity ratio ini kalau kita lihat secara tahunan dulu tinggi, namun setinggi-tingginya 2020 hanya 0,3 dari ekuitas ya. Dan kalau kita lihat di sini di kuartal 3 2023 ada kenaikan, namun ini tidak berarti lah ya, ada kenaikan kemungkinan ya karena ada pembelian kapal baru ya. Nah, untuk seasonality sebenarnya ini datanya belum cukup teman-teman ya, karena ini baru 2222 ya, yang 3 juga nggak ada yang di atas ya. Dividen sebelumnya itu di bulan November harusnya naik, namun ternyata malah turun cukup dalam ya. Jadi ini belum ada data yang signifikan teman-teman ya untuk seasonality. Namun kalau kita lihat ya di 3 bulan pertama ini sudah profit, sudah naik ya, bukan profit ya, sudah naik ya, totalnya 18,5% ya, dan di April ini tadi masih negatif 0,78 saja. Nah, untuk bandara Molokinya sendiri tadi sudah disebutkan juga di awal ya, ini milik PT Nur International Samudra, dan ini ada 7 foundernya, masing-masing 5,6% ya, semuanya rata, dan dari 7 ini 5-nya itu terregister di KSE ya, dititipkan secara kolektif di KSE, yang 2 ini
masih berupa script ya. Kemudian untuk masyarakatnya 20% ya, ini masih sama. Ya, totalnya 2,6 miliar lembar saham. Untuk partisipasi asing di saham ini tidak stabil dan bahkan cenderung kecil, jadi kita bisa abaikan saja. Untuk kepemilikan retailnya ini cukup menarik ya, karena kalau kita lihat dari ini salah ya, ini mestinya Maret ke Maret ya, saya belum rubah, tapi ini datanya betul teman-teman ya. Holdernya ini adalah Maret. Ntar saya cek dulu. Oh belum ya, betul link Februari teman-teman ya, sorry ya. Hai, saya cek dulu. Ya masih Februari ya, karena Maret biasanya keluarnya nanti tanggal 10, 8, 9, 10 ya. Ini masih Februari ya. Ya, ini yang cukup menarik adalah teman-teman, bahwa setahun terakhir jumlahnya turun 14, jadi sebenarnya nggak kemana-mana. Namun kalau kita lihat dari Januari ke Februari naiknya cukup tinggi di sini teman-teman ya, cukup tinggi 324, dan kita lihat ya jumlah lembar sahamnya justru malah naik ketika ini turun ya, berarti ada yang averaging down atau averaging up di saham ini ya teman-teman ya. Dan di sebulan terakhir Januari ke Februari ini bertambah, namun justru lembar sahamnya malah berkurang ya. Jadi ada investor yang masuk tambah, kemudian ini jumlah lembar sahamnya berkurang teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir, ini per tanggal 1 Maret ya. Kita lihat di sini sedang ada big distribution ya, kelihatan. Banda detektor juga lihat big distribution. Nah, kemudian kita lihat di broker summary juga lebih dominan yang sellernya daripada yang buyernya, dan kita lihat buyernya juga ini investor retail ya. Mungkin tadi yang averaging tadi ya. Sebenarnya yang beli ini ya yang itu aja orangnya ya, nggak bertambah ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah detailnya ya. Kalau kita lihat detailnya, kepemilikan paling banyak itu investor retail lokal, karena di sini masih ada 5 founder. Jadi saya take out saja foundernya supaya lebih objektif teman-teman ya, karena foundernya mestinya nggak jual barang ya, meskipun bisa ya, tapi belum ada tanda-tanda mereka akan jual barang. Ya kalau kita lihat di sini sedang ada ya seperti tadi ya, sedang ada distribusi di mana investor retail lokal ini menambah kepemilikannya. Kita lihat dulu ya, dari 20% yang floating di publik itu dikuasai seimbang ya antara perusahaan lokal dan investor retail lokal, yang lainnya nih hampir tidak ada, artinya kecil-kecil. Kemudian setahun kemudian bulan Maret itu perusahaan lokal membuang barangnya, ditampung oleh investor retail lokal ya. Dan ini juga ditampung ada sekuritas, dan investor asing juga buang barang nih, foundation atau dana pensiun, foundation dana pensiun. Foundation itu iya ya, dana pensiun ya. Dana pensiun, pension fund. Foundation itu yayasan lah ya, kayak yayasan gitu. Buang barang ditampung juga oleh investor retail lokal ya. Jadi ini investor retail lokal masih cenderung membeli, dan tadi kalau kita lihat secara data yang beli sebenarnya orangnya ya bukan orang baru ya, jadi orang yang mungkin sudah kenal dengan emiten ini ya, atau sudah memiliki sahamnya sebelumnya. Kalau kita lihat di Februari ke Maret ya teman-teman ya, nah ini investor retail lokal justru malah berkurang nih ya, justru malah berkurang, dibeli oleh sekuritas. Jadi sekuritas ada yang menambah kepemilikannya, beli dari investor retail lokal nih teman-teman ya, dari Februari ke Maretnya. Nah kalau kita lihat untuk pola sahamnya di bulan April ini, karena baru 1 hari, jadi sebenarnya tidak terlalu terlihat ya di garisnya. Kita lihatnya di banda detektor aja, ini sedang ada normal accumulation, tapi top 1-nya ini balance. Nah kalau kita lihat dari broker summary-nya sebenarnya lebih memang cenderung dominan yang beli ya teman-teman ya, lebih cenderung dominan yang beli. Dan ini XC ini juga sudah mulai buang barang ya, berarti XL dan XC pembeli. Di April ini sudah ada yang mungkin taking profit ya, mungkin dia beli di sini, ambil taking profit bisa saja. Nah untuk teknikalnya ini analisa teknikal di video saya sebelumnya ya, dimana waktu itu harganya masih di 238 ya, nggak jauh-jauh beda kan ya, nggak jauh-jauh beda. Dan saya prediksi ya dia akan ranging aja di 220 sampai 244 ya per tanggal 17 November ya, kita akan review. Nah waktu itu di sini teman-teman ya, saya prediksinya dia akan ranging aja di 220 area sini
Ya bablas sedikit lah ya, ini hampir 200, bablas ke bawah sedikit, kemudian naik bablas juga sedikit ya. Nah ini mulai breakout dan dia menyentuh ke resisten berikutnya teman-teman ya. Jadi ini sudah mulai kayak membentuk pola uptrend di bawah teman-teman ya. Namun secara overall ini masih ranging ya, karena kita lihat garis MA 200 dan MA 50 nya ini masih saling bersilangan ya, tempel-tempel, nabrak-nabrak chart ya. Kalau kita lihat ya, ini kemungkinan besar ya, tadi kita lihat dari fundamental yang naik ya, kedepannya kemungkinan besar akan naik ya. Namun sekali lagi, karena yang mengangkat ini adalah investor retail lokal, jadi ya tergantung dari kegigihan investor retail lokal untuk menahan sahamnya. Kalau misalnya jual-jual-jual ya naiknya akan sangat lama ya, kecuali tiba-tiba ada reksadana yang melirik saham ini. Nah itu beda cerita ya, karena ini masih tadi kepemilikannya ada dua, perusahaan lokal dan investor retail lokal, di mana investor retail lokal mulai mendominasi ya. Jadi kemungkinan ini bisa naik ya, bisa ya. Ini masih ranging aja di antara 200 lah ya sampai 344, dan ini masih jauh di bawah harga wajarnya. Kalau di tahun 2024 ini kinerjanya masih bisa bertahan aja, itu kemungkinan dia akan naik ya. Di besok kemungkinan akan turun ya, kemudian dia akan naik ya. Mungkin seperti ini grafiknya teman-teman ya. Ya kira-kira seperti itu arah harga sahamnya, apalagi nanti ada menjelang bagian dividen yang cukup besar ya tadi teman-teman ya, 7%. Oke, terakhir kita akan bahas seri sahamnya teman-teman ya. Untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik ya, kinerja jangka pendeknya juga naik, full year 2023, valuasi murah, rutin bagi dividen dengan forecastnya 7%. Untuk seasonality-nya berpotensi naik di atas 60%, tadi belum cukup data ya, jadi saya nggak akan bahas. Untuk bandar homologi dari Maret ke Maret itu distribusi yang nampung investor retail lokal ya, kemungkinan averaging up ataupun down. Kemudian 1 April ini terlihat sedang ada akumulasi, dan teknikalnya tadi ranging 200 sampai 344 ya. Bahkan 344 ini masih juga di bawah harga wajarnya ya, di mana harga wajar ini 400 sampai 600 kalau nggak salah. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham HAIS. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisa teman-teman, silakan mengambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra ya, mungkin bisa dianalisa ulang sampai lebih memantapkan diri ya. Atau mungkin melirik ke saham lain yang masih banyak ya. Ada 900 saham di Bursa Efek Indonesia. Sampai di sini dulu aja analisa video saham HAIS ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.